Baik, terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3, teman-teman aktivis masyarakat sipil yang saya banggakan, teman-teman dari kepolisian, Pak Direskrimum. Kami dari fraksi Partai Demokrat memantau, mengamati, dan juga mengikuti penanganan kasus ini di kepolisian maupun di lembaga-lembaga yang selama ini punya kepedulian terhadap kasus ini. Sejauh yang kami ikuti, memang ada harapan yang begitu besar kepada institusi kepolisian supaya kasus ini secepatnya diungkap siapa sebetulnya yang menjadi pelakunya, lalu apa motifnya, kemudian kalau bisa juga siapa dalangnya. Ya, ini penting bagi kami untuk memberikan trust kepada publik bahwa institusi kepolisian sungguh-sungguh menjalankan pekerjaan dan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh konstitusi. Dan sejauh soal ini, Presiden Prabowo telah menegaskan dan memerintahkan institusi kepolisian supaya usut tuntas kasus ini sampai sedetail-detailnya. Saya rasa perintah ini sudah sangat kuat, perintah konstitusi dan perintah Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, kami mempunyai pandangan, Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian, kasus ini bukan kasus pidana biasa. Jadi kasus ini sekali lagi bukan kasus pidana biasa yang solusinya juga biasa-biasa saja. Bagi kami kasus ini adalah operasi politik. Untuk apa? Tadi disinggung oleh pimpinan, untuk menciptakan rasa takut, untuk menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat sipil. Bahkan Bapak Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan ini adalah tindakan terorisme. Teroris kata dia. Yang diancam itu siapa? Yang diancam adalah demokrasi. Jadi ini adalah terorisme terhadap demokrasi kita. Menciptakan ketakutan, membangun rasa takut di kalangan masyarakat sipil untuk memiliki pandangan yang berbeda dengan penguasa. Untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu saya sangat berbahagia, kami dari fraksi Demokrat sangat senang begitu mendengar Bapak Presiden Prabowo mengambil sikap tegas usut ini. Ini luar biasa. Saya yakin ada kekuatan, ada kelompok yang ingin mendelegitimasi kekuasaan Presiden Prabowo. Bahkan
menurut saya tujuan utamanya adalah bagaimana supaya pemerintahan Presiden Prabowo ini kehilangan legitimasinya. Jadi membangun citra buruk tentang Presiden Prabowo. Nah, oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden menurut saya harus ditindaklanjuti sungguh-sungguh oleh institusi kepolisian. Kecuali kalau Bapak Presiden tidak bicara, saya menduga-duga yang lain-lain. Tetapi Presiden Prabowo telah menyatakan ini secara lugas dan tegas. Masalahnya adalah apakah perintah Presiden ini akan sungguh-sungguh dilaksanakan oleh institusi penegak hukum atau tidak. Pertanyaan yang kedua, apakah institusi kepolisian yang diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mengusut tuntas kasus ini punya kemampuan, punya sarana dan prasarana yang cukup untuk itu atau tidak? Oleh sebab itu, yang terakhir kami berpandangan pimpinan, apa yang diusulkan oleh teman-teman dari masyarakat sipil, yaitu pentingnya Bapak Presiden Prabowo membentuk tim pencari fakta dengan melibatkan sejumlah institusi terkait dan tokoh-tokoh penting. Ini penting untuk menciptakan kredibilitas dan ujian komitmen Bapak Presiden Prabowo untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Yang kedua, ini juga ujian bagi Bapak Presiden Prabowo supaya tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang mencoba menghalang-halangi apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo supaya kasus ini diungkap tuntas. Oleh sebab itu pimpinan, saya rasa tidak salah kalau kita mendukung dan mengusulkan kepada Bapak Presiden supaya beliau membentuk tim gabungan pencari fakta di luar aspek hukum tadi. Tentu institusi kepolisian terus jalan, tapi Bapak Presiden butuh legitimasi. Tidak benar tuduhan bahwa negara di belakang upaya ini. Ujian itu, tuduhan itu dijawab dengan membentuk tim gabungan pencari fakta. Kita tunggu hasilnya nanti. Sekian dan terima kasih. Ya, Pak Beni Harman.